Hai semuanya, selamat datang di podcaster interview volume pertama. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga kesehatannya selalu dijaga. Terus lagi pandemi gini nih, semoga sehat terus lah pokoknya. Dan juga jangan ngumpul-ngumpul dulu, jangan keluar-keluar dulu karena lagi rawan pandemi, lagi virus, lagi banyak. Dan by the way, selamat datang di podcaster interview episode pertama. Sebenarnya apa sih podcaster interview itu? Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman di sini pasti udah follow dong akun podcast maksudnya. Nah, sebenarnya akun podcast.id itu apa sih? Jadi, akun podcast.id itu adalah platform di mana kita menghubungkan antara pendengar dan podcaster terkait hal-hal yang berbau seputar dunia podcast. Nah, bisa nih teman-teman kalau mau tahu tentang trivia podcast, tentang weekly recommendation, tentang podcast yang sedang in dan sedang relate dengan berita-berita sekarang dan dengan situasi sekarang, bisa banget nih teman-teman untuk datang dan untuk mengunjungi akun podcast.id ini. Nah, hari ini seperti yang aku udah bilang tadi, kita akan melakukan podcaster interview volume pertama, dimana ini akan menjadi salah satu sesi interview podcast secara berkala, dan hari ini adalah episode pertamanya atau perdana gitu. Nah, di sini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan salah satu podcaster, di mana episode-episode podcastnya itu bikin kita berkontemplasi gitu, bikin kita termenung dan bikin kita sangat menyentuh perasaan gitu. Seringkali kita kayak pas dengerin episodenya tuh kebawa perasaan sendiri, kayak yang lagi sedih mungkin jadi semangat, atau ya bikin kita sering merenung lah intinya ketika kita denger podcast ini. Mungkin aku lihat dulu apakah sudah ada. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung sama Mas Yoga. Ia merupakan podcaster di NKCTRI. Sini Mas Yoganya udah ada nih. Kita langsung invite aja. Hai, Halo. halo. Hai. Nah, teman-teman, aku sama Mas Yoga udah kenalan nih kan sebelumnya. Iya. Udah kenal kan ya, Mas? Aku enaknya Udah. panggil Mas Yoga aja kali ya. Gak apa-apa Boleh, kan? boleh. Oke. Nah, karena aku sama Mas Yoga udah kenal nih sebelumnya, mungkin beberapa teman di sini ada yang belum kenal lebih dekat dan belum tahu nih tentang Mas Yoga. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Mungkin perkenalannya nggak terlalu definisi banget ya. Paling aku cuma kenalin, aku Yoga Prasetyo, aku founder dari podcast NKCTRI. Aku berasal dari Padang dan sekarang masih jadi mahasiswa. Itu aja. Oke, iya. Halo Mas Yoga, sehat kan Mas? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Agak kerasa kita udah ada di penghujung 2020 ya. Tahun dimana tahun ini kayak pandemi kan. Ya mending aja buka masker aja kali ya. Iya, iya. Ada apa? Bentar. Oke. Oke. Udah. Tahun dimana banyak banget halangannya, banyak banget rintangannya. Nah, gimana sih menurut Mas Yoga sendiri terkait pandemi di tahun 2020 ini? Kalau aku pernah nemu tulisan ini ya, katanya tahun 2020 ini Januari, Februari, terus Desember. Gitu aja deh. Oke. Terus udah masuk ke 2021 lagi. Jadi karantina itu banyak banget. Berapa bulan itu? Jadi mungkin kalau kita semua sebagai
anak muda khususnya, ya mending pandemi ini nggak nutup kemungkinan juga kalau gerakan kita tuh kita nggak bergerak gitu ya. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Kita juga nggak harus untuk selalu di rumah aja, selalu diam, nggak tahu ngapa-ngapain. Tapi di era pandemi inilah waktunya kita barangkali lebih nge-up diri kita gitu. Oke. Berarti ini waktu yang pas banget ya buat Iya nemuin benar. diri kita yang sebenarnya gitu. Iya. Nah, karena pandemi gini, ada nggak sih Mas kegiatan atau rutinitas baru yang selama ini Mas Yoga lakukan? Kalau biasanya kegiatan aku nggak jauh-jauh banget ya. Paling kalau di masa pandemi ini karena berhubung podcast aku dibikinnya tahun 2020 bulan Februari dan pandemi ini masuk kan bulan Maret, jadi kayak lebih fokus ke podcast aja sekalian sama kuliah gitu aja sih. Berarti cuma fokus ke podcast dan kuliah, berarti nggak ada kegiatan-kegiatan baru gitu yang baru dilakukan, atau biasanya nih orang-orang selama pandemi gini mulai punya hobi baru kayak Iya. ya kan, Tapi nggak tahu kenapa di era pandemi ini aku lebih kayak gimana ya. Kalau sebelum pandemi ini kan lebih monoton aja. Kalau sekarang kan kayak aku lebih punya inspirasi lagi, punya planning lebih jauh lagi lah. Tapi aku nggak mau nyebutin sekarang planningnya apa, tunggu aja nanti. Oh, surprise ya berarti. Iya benar. Keren. Nah, berarti lagi sibuk podcast dan kuliah ya? Iya benar. Nggak jauh-jauh dari sana lah. Selain menjadi seorang podcaster, Mas Yoga ini sibuk di perkuliahan. Aku boleh tahu nggak sih kuliahnya di jurusan apa? Aku dari jurusan hukum. Oh, hukum. Nah, ini nih salah satu yang bikin aku penasaran. Mas Yoga ini salah satu mahasiswa hukum, tapi kelihatannya nyastra banget. Itu gimana ya, Mas? Nggak tahu, cuman kayak sastra ini udah melekat banget ya. Mungkin udah jadi bagian dari jiwa aku gitu loh. Dan aku ngambil hukum ini karena aku emang tertarik. Udah dari zaman sekolah dulu emang udah tertarik buat diskusi, debat, dan nggak jauh-jauh soal tentang objek masyarakat, objeknya sosial gitu lah. Tapi Dan aku berarti juga ya dan aku juga nggak nyangka awalnya bikin podcast ini buat apa ya, ada inspirasinya sih, cuman kayak lebih enggak di awal-awal enggak terlalu aku up banget, cuman di masa era pandemi inilah aku nge-up podcast aku sampai sekarang. Oke. Berarti karena Mas Yoga ini suka sastra tadi ya, dan berarti suka menulis juga? Dibilang suka ya. Jadi NKCTRI ini tumbuh dari kegemaran Mas Yoga menulis gitu ya? Iya benar. Dari SMA juga udah sering ikut lomba kepenulisan, aktif di grup yang bergerak di bidang itu juga gitu loh. Makanya sampai sekarang kayak gini gitu. NKCTRI hadir gitu. Ada nggak sih Mas tokoh atau karya yang menginspirasi Mas Yoga gitu, terutama di bidang menulis ini? Kalau di bidang menulis banyak banget tokoh dan yang bisa aku ambil, yang bisa aku petik inspirasi dari mereka, dari tokoh-tokoh itu. Cuman kalau untuk di Indonesia aku kayak lebih ngefansnya banget itu ke Rintik Seduh ya. Rintik Seduh. Iya. Aku lebih ngefansnya ke dia gitu loh. Iya. Agak mirip-mirip juga nih kan sama podcastnya Mas Yoga. Iya, ya lumayan.
Iya, Berarti terinspirasi lebih dari suka, sana juga. berarti lebih suka yang puisi-puisi, yang monolog gitu ya? Iya benar. Tapi kan ini orang-orang bikin podcast cenderung buat ini kan ya, em, ngobrol sama teman atau ngobrol sama narasumbernya. Cuman karena aku sekarang belum kayak ini kayak masih tahap coba-coba aja sih. Oh, Gitu. Mungkin barangkali tahun 2021 nanti ada perubahan, ada progres. Doain aja. ya, amin, amin. Mungkin nanti Amin. 2021 keadaan bisa lebih baik dari tahun ini ya, Mas ya. Iya, kita sama-sama Oke. berharap aja tahun 2021 enggak seperti tahun 2020. Semoga lebih dimudahkan lah segala-galanya. Terkait Iya. tentang hobi Mas Yoga tadi gemar menulis, juga tentang podcast Mas Yoga yang lebih ke em, perasaan gitu ya. Dari namanya aja kita bisa tahu tentang nanti kita cerita tentang rahasia ini gitu kan. Iya, Nah, berarti apakah memang tujuan awal dibuat podcast ini untuk menyampaikan pesan kah, untuk menyampaikan rahasia kah, atau bagaimana? Aku bikin podcast MKCTRI ini, aku juga dulu sebelumnya juga pernah diinterview sama salah satu podcast, dan di sana juga muncul pertanyaan kayak gini. Mungkin barangkali di sini aku juga menjawab. Podcast MKCTRI ini mungkin hadir karena kegelisahan ya, dan dapat namanya ini dari inspirasi juga, karena sebelumnya podcast ini terinspirasi dari kegelisahan kita sebagai manusia gitu. Dan manusia ini enggak hanya hidup sebagai manusianya sendiri gitu. Pasti ada suatu perasaan yang mengungkapkan dia itu senang, dia lagi sedih atau lagi bahagia misalnya, atau dan manusia ini juga punya ini, dan dari perasaan tadi itu kan muncul dari hati ya dulu ya, Chan. Dan manusia nggak terlepas dari dua komponen itu, makanya jadi aku gabung, makanya jadi rahasia gitu. Oke, berarti diawali dari kegelisahan tadi ya, dari keresahan tadi. Iya benar. Nah, karena podcast ini berasal dari keresahan tadi, itu tuh nyampe banget loh makna dan perasaan yang pengen disampaikannya ke pendengar. Iya. Nah, Aku juga nggak terus, nyangka. oh, iya, terus juga dilihat dari episode-episode yang dibuat sama Mas Yoga, itu tuh apa ya, kan sangat terfokus pada perasaan. Dimana berarti kalau kita pas lagi nulis narasi podcastnya nih, itu tuh biasanya ngikutin mood atau enggak sih, Mas? Aku kebiasaan kalau mau nulis, mau bikin skrip atau mau bikin apanya, emang tergantung mood ya. Nggak bisa dipaksain makanya. Iya. Kadang kita di mana aja, kalau misalnya ide itu muncul ya nulis gitu. Misal kalau kita di pinggir jalan atau lagi di atas busway misalnya, keinget, ya udah nulis gitu. Atau enggak diingat dulu, nanti pas udah nyampe di tujuan baru ditulis gitu. Dan Berarti, ini nggak terlepas dari kehidupan kita sih yang ada di setiap episode podcast KCTRI. berarti bisa dibilang episode-episode di NKCTRI ini selain pure dari perasaan juga dari inspirasi yang didapatkan dari banyak tempat ya. Iya benar. Gak hanya dari akunya sendiri, dari objek yang kulihat atau yang aku alami, dan dari teman-teman juga ada. Dan bagi teman-teman yang mungkin barangkali pengen ini ikut menjadi bagian dari NKC3, ya udah ikut kirim tulisannya aja ke aku, atau enggak kirim soundnya ke aku gitu. Oh, berarti memang bisa ya? Bisa. Oke. Itu lewat DM kah atau gimana? Di mana aja asal teman-teman bisa mengaksesnya. Cuman di sini aku lebih mengkhususkan ke dikirim ke email aja. Oke.
Iya. Dari episode yang udah dirilis di podcastnya Mas Yoga ini, adakah episode khusus yang memang dari penggemarnya atau dari teman yang ngirim ke Mas Yoga? Belum ada ya. Cuman ada di satu episode di sana aku bikin di Instagram kan question gitu. Jadi teman-teman jawab dan di episode khusus itu aku sampaikan gitu. Aku juga udah sering ini Kolaborasi bikin gitu ya? bikin pengumuman atau lewat story buat teman-teman yang mau ngirim tulisannya silakan kirim ke aku, ntar aku bacain atau enggak kirim soundnya, ntar aku edit, ntar aku masukin ke episode di podcast NKCTRI. Cuman sampai sekarang belum ya. Nah, ini buat teman-teman juga nih yang lagi nonton live ini, kalau mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan sekarang, dan bisa diajukan di chat box. Nanti kita akan bacain pertanyaan-pertanyaannya yang juga akan dijawab sama Mas Yoga. Nah, tadi kan udah dibilang nih Mas tentang memang menulis itu harus mengikuti mood, tidak bisa dipaksakan, dan banyak diambil dari inspirasi dari banyak tempat, dari banyak orang gitu. Nah, bagaimana sih caranya Mas Yoga itu maintain untuk rutin bikin podcast dan bikin episode baru gitu biar tetap rajin? Padahal kan mengikuti mood gitu, dan nggak selamanya mood ini ngedukung untuk ngerilis episode baru gitu. Iya, benar. Kalau menulis mungkin barangkali emang cenderung lebih ke mood kita ke arah mana. Cuman kalau sampai sekarang ini gimana cara aku konsisten buat nge-upload episode podcastnya, apa aja ya, aku lebih suruh diri aku gitu, bikin nantang diri aku buat ini, misalnya dalam satu minggu itu ada berapa episode yang harus aku upload misalnya. Atau enggak barangkali mungkin ada pernah waktu itu di episode pertama ke episode keduanya itu jaraknya beberapa bulan gitu, nggak ada upload sama sekali, emang jamur banget waktu itu. Cuman sekarang akhir-akhir ini nggak tahu kenapa lebih fokus dan lebih nyaman aja bikin podcast. Karena lebih banyak waktu sendiri nggak sih, ya kan, selama pandemi? Iya benar. Kita juga ini dibatasi kan ya. Jadi kalau nggak ada ngapa-ngapain ya udah tantang aja diri kita buat ini. Nggak usah pedulin orang mau suka atau enggak. Yang jelas kita nulis aja dulu. Kalau mau bikin podcast ya udah kita bikin podcast aja dulu. Nggak usah pedulin orang bakalan suka atau gimana. Yang jelas kita udah nyampein apa isi hati kita, apa tulisan dari yang kita lihat gitu. Iya, bener banget sih, karena kalau kita mau berkarya, kalau kita mau membuat suatu karya seni gitu, misalnya podcast lah bisa dibilang di sini, yang penting tuh niat dulu ya, nggak Iya, perlu lah niat kita dulu. ngejar-ngejar exposure, kita ngejar-ngejar siapa nih yang bakal denger, yang penting kita tulus, kita niat, nanti hasilnya juga bakal balik lagi kok ke diri kita gitu. Iya, kita emang nggak usah pedulin itu dulu. Kita nggak tahu besok lusa atau gimana nya, kita nggak tahu tulisan kita bakal berapa banyak orang yang suka, berapa banyak orang yang dengar podcast kita. Yang jelas kita aktif berkarya aja dulu ya, gitu aja sih. Dan kita menulis bukan untuk disukai orang banyak. Betul. Tapi tulisan Mas Yoga tanpa ada niat untuk disukai orang banyak tuh udah disukai sama banyak orang loh ternyata. Aku nggak nyangka di episode awal, emang benar-benar nggak nyangka. Sampai sekarang aku juga kaget gitu ya, streamsnya udah sampai segitu. Kemarin juga ngelihat di podcaster itu ya, yang di Rapetnya Spotify, aku juga nggak nyangka mungkin barangkali di 27 negara itu orang itu cuman kepencet doang gitu loh, nggak dengar, kepencet doang nyari terus pencet ya gitu aja.
tapi tetep loh itu keren banget loh, 27 negara dengerin podcast Mas Yoga tuh keren. Nah aku Ya juga cukup kan keren lah. aku juga merupakan salah satu yang suka nih dengerin podcast Mas Yoga. Dan ada episode kesukaan aku nih, itu judulnya yang ajari aku tentang segala hal dalam hidup. Nah, kenapa aku suka? Karena tuh di akhir podcast itu tuh ada kalimat yang kayak bikin aku, wah, ini loh. Itu kalimatnya gini, Mas Yoga ngomong gini, ajari imanku berbekal, ajari aku mengucap selamat tinggal ketika semua luka mulai terasa masuk akal. Terus kayak, wah keren banget. Mungkin juga bukan cuma aku nih yang ngerasa kayak gini, banyak juga teman-teman di luar sana yang ngedengerin podcast Mas Yoga ini sendiri kayak, wah ini gue banget, wah ini gue lagi ngerasain nih kayak gini sekarang gitu. Nah, kalau buat Mas Yoga sendiri, ada nggak sih episode-episode di podcastnya Mas Yoga yang paling Mas Yoga suka dan yang paling membanggakan gitu buat Mas Yoga sendiri? Kalau aku sendiri di podcast ini episode yang paling aku suka, semuanya aku suka ya. Semuanya aku suka, cuman aku sendiri yang bikin dan aku juga jarang dengar suara aku sendiri, podcast aku sendiri. Iya, bawaannya emang kayak Masih gitu. rada Kita suara gue iya, gitu ya. burik-burik banget gitu loh. Jadi kayak biarin aja lah orang denger gitu loh. Itu kembali lagi ke yang aku bilang sebelumnya, nggak usah pedulin dulu lah orang bakalan suka atau enggak. Yang jelas kita bikin aja dulu gitu. Kalau dari semua episode podcast aku ini, semuanya relate banget sih sama kehidupan. Berarti Juga semuanya nggak nyangka. favorit Mas Yoga ya. Iya benar. Kadang ada bagian-bagian dari episode itu, kalimat-kalimat dari masing-masing episode, tiap-tiap episode itu yang aku rasain, yang aku alamin gitu loh. Cuman nggak kelihatan gitu. Tapi memang sebuah tulisan atau sebuah podcast gitu yang dibentuk dan ditulis berdasarkan perasaan kita yang sebenarnya itu lebih kerasa gitu loh, lebih dapet dan lebih melekat di hati banyak orang, terutama di hati banyak penggemarnya. Dan kalau dilihat dari podcastnya Mas Yoga, dilihat dari tulisan-tulisan Mas Yoga di Instagram, itu tuh kelihatannya kayak, wah nih orang fix puitis banget gitu. Ini orang kayak yang suka senja, suka kopi, yang nulis gitu kan. Oh iya, Nah, ini kopi ya. Ini kopi, silakan minum. Nah, apakah memang di kehidupan nyata memang Mas Yoga seperti itukah, atau podcast ini menjadi wadah di mana Mas Yoga mengekspresikan diri Mas Yoga yang nggak ada gitu di kehidupan nyata? Podcast ini aku nggak terlalu apa ya, jelas waktu itu kepikirannya tuh tiba-tiba, dan ya dari semua episode yang udah aku upload itu benar-benar relate banget sama kehidupan dan aku benar-benar ngerasain gitu loh. Aku nulis, aku sambil ngerekam pun bahkan bisa berkali-kali gitu loh, soalnya nggak optimis episodenya, ada kadang gangguan misalnya atau kita nggak nyampe feel-nya gitu. Dan aku lebih mungkin ini tujuan utama aku bikin podcast mungkin karena ini aja ya, karena membantu teman-teman buat mengekspresikan mereka tuh sedang di tahap mana, mereka lagi ngerasain apa gitu loh. Aku dituntut untuk lebih paham situasi, aku dituntut untuk lebih paham seseorang gitu aja. Lebih ke sebagai media teman-teman juga ya, untuk menyuarakan perasaannya. Enggak menutup Ada nggak kemungkinan sih juga ya. ya, ada nggak sih titik balik paling berpengaruh di
dalam hidup Mas Yoga yang mungkin berhubungan nih dengan panggilan untuk menulis atau panggilan untuk memulai bisnis? Bicara kalau kita bicarain itu, aku kayak lebih apa ya, nggak terlalu mikir itu dulu. Yang jelas ini emang panggilan dari diri aku buat, terlebih aku dari jurusan hukum ya, jadi objeknya itu pasti tentang manusia dengan kehidupannya, tentang manusia dengan perasaannya gitu. Jadi aku dituntut untuk lebih paham, lebih mengerti tentang manusia, tentang hati manusia, dan tentang perasaan manusia. Tapi aku penasaran gitu loh, kan Mas Yoga juga suka sastra nih kan, tadi dibilangnya suka sastra dari awal, suka menulis, tapi tertarik juga di bidang hukum. Apakah pas ngambil jurusan ini nggak kepikiran untuk ngambil sastra? Kepikiran, cuman kayak Oke. biarin sastra ini jadi jiwa aku yang nggak perlu buat, biar aku belajar otodidak aja gitu loh, biar aku belajar dari orang-orang yang bakal aku lihat gitu, dari penulis-penulis lain yang udah top banget. Mungkin belajar, dituntut untuk lebih belajar otodidak aja, dan aku nggak pernah nyesel karena sastra udah jadi bagian dari jiwa aku gitu. Berarti melakukan hal yang Mas Yoga tahu nih, misalnya hukum, dan juga seiringan dengan hobi Mas Yoga tadi di bidang sastra yang diungkapkan lewat podcast ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sepanjang perjalanan Mas Yoga dalam berkarya, terutama di bidang podcast. Mas Yoga kan tadi kita tahu asalnya dari Padang gitu kan. Dan banyak podcaster yang berasal dari Jakarta itu mungkin mendapatkan privilege tersendiri karena mereka dari Jakarta gitu. Ada nggak sih Mas halangan dan rintangan yang Mas Yoga rasakan selama perjalanan berkarya ini? Karena ini Padang jauh dari Jakarta ya, paling halangannya cuman geografinya aja, tempatnya aja. Cuman kalau misalnya kalau kita lagi di Jakarta kan bisa ketemu sama podcaster lain. Kalau di Padang barangkali aku nggak tahu juga apa NKCTRI ini baru pertama di Padang atau udah ada teman-teman lainnya gitu. Semoga aja teman-teman di Padang aku nyampein, dan teman-teman di Indonesia khususnya, podcast ini gak nuntut kita harus ini harus itu, kita cuma nyampein perasaan kita. Dan terkendalanya mungkin barangkali cuman itu ya, agak susah gitu ya kalau misalnya kita mau kayak gini ya, kalau misalnya aku nge-interview podcast ID ini ya, harus gimana dulu gitu loh, soalnya terkendala tempat jauh gitu. Tapi itu nggak jadi masalah nggak sih, karena konten yang Mas Yoga buat, podcast yang Mas Yoga buat itu diterima di banyak hati masyarakat luas gitu kan, dan sudah didengar di 27 negara yang berbeda. Itu kan wow, prestasi banget nih buat Mas Yoga. Tapi selain itu ada nggak sih pencapaian NKCTRI yang paling membanggakan juga yang Mas Yoga rasakan selama ini? Barangkali mungkin di total pendengarnya ya, aku nggak nyangka bisa sampai segitu. Yang udah dibilang sebelumnya, aku nggak nyangka bakal bisa didengar seperti itu. Ini sampai pendengarnya sampai segitu tuh 3 bulan terakhir ya. Di awal-awal karena akunya nggak niat gitu, nggak fokus ke podcast ini, makanya kayak streamsnya itu sedikit gitu. Dan akhir-akhir ini karena aku lebih giat lagi, makanya sampai segitu. Dan aku nggak nyangka teman-teman bakalan suka sama podcast aku, bakalan tertarik dengar suara aku.
Kadang kemarin juga ada teman aku yang bilang podcast, dia sering dengar podcast ini dia di siang hari dan dia dibikin ngantuk gitu. Aku nggak tahu apa orang-orang bakal ngantuk habis dengerin podcast aku gitu. Tapi berarti kayak walaupun kalau kita mau berkarya, kalau kita mau buat sesuatu itu nggak perlulah berekspektasi tentang respon orang gitu kan. Gak Karena perlu berekspektasi jauh-jauh dulu, itu mah nomor 100-an gitu loh. karena kalau kita berekspektasi tinggi, setinggi apapun pencapaian yang akan kita raih itu nggak pernah bikin kita puas gitu kan, nggak pernah bikin kita merasa bersyukur lah gitu, selalu merasa kurang atas pencapaian yang telah kita capai. Padahal Iya, sebenarnya kayak padahal sebenarnya yang diraih itu udah keren banget, tapi karena kita ekspektasinya tinggi, karena kita pengennya lebih terus jadi nggak pernah puas gitu kan. iya. Kadang kalau kita ekspektasinya terlalu jauh, aku nggak berani nyalahin orang-orang yang mikirnya kayak gitu ya. Kadang ada benernya juga, kita perlu ekspektasi yang lebih jauh lagi. Cuman sekarang dan terkait situasi sekarang kayak gini, gak usah berekspektasi terlalu jauh dulu. Kita Oh iya, aku mau intinya ingetin nggak lagi usah nih gitu lah. ke teman-teman semua. Ya, aku mau ingetin lagi ke teman-teman semua yang nanti mau nanya-nanya lebih jauh juga, bisa drop questionnya di cashbox di bawah ya. Oke, lanjut ya Mas. Nah, karena tadi udah banyak nih pencapaian yang dicapai Mas Yoga sampai sekarang, terus juga udah sampai 170.000 kali didengar. Wah, itu keren banget kayak mulainya baru bulan Februari lalu kan ya Mas? Iya benar. Dan sudah mencapai 170.000 tuh sebuah prestasi yang patut diacungi 2 jempol. Nah, Aku nggak berani itu nyebut prestasi. Yang jelas itu tanpa teman-teman nggak bakalan pernah sampai segitu. Mungkin bakalan stuck atau bahkan menurun bahkan. iya. Karena banyak banget orang-orang yang berpengaruh ya berarti di setiap kesuksesan banyak orang. Iya, kita nggak terlepas dari manusia gitu. Nah, karena pencapaian itu tadi, ada nggak sih Mas keinginan untuk misalnya melakukan kolaborasi? Kalau ada dengan siapa mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman semua sekarang. Barangkali kalau pencapaiannya sudah segitu, emang niat ada buat kolaborasi sama podcaster lain, termasuk ini semua podcast yang ngelibatin orang-orang banyak, misalnya yang episodenya itu khusus buat interview orang-orang atau ngobrol sama orang-orang. Barangkali aku pengen banget buat kolaborasi sama mereka gitu loh. Ada nggak kira-kira spesifikasi siapakah, ataukah mau sama Rintik Teduh juga, ataukah sama siapa mungkin? Bercita-cita boleh kali ya. Mungkin barangkali sama Rintik Seduh dulu ya. Ya, semoga tercapai deh. Amin. Nih kalau Kak Sana lihat nih mungkin bisa nih. Ayo, aku juga gak sabar nih episode-nya bakal kayak gimana. Wah, enggak nyangka itu. Bakalan parah. Kayak bakal keren banget sih. Mungkin bisa dibikin berepisode-episode, gak cuma satu. Boleh kalau sananya mau. Iya. Atau enggak dari ini podcast ID bisa jadi nih. Aku kolaborasi kan? Bisa. Nah, setelah sampai di titik ini, Mas Yoga banyak yang dengar podcastnya juga. Mas Yoga mulai menjadikan podcast ini menjadi bagian hidup Mas Yoga. Apakah
profesi sebagai podcaster ini akan terus Mas Yoga geluti di beberapa tahun ke depan untuk dijadikan profesi tetap atau punya rencana lain? Tetap deh, tetap Tetap. tetap bakalan di ini di podcaster ini. Aku nggak mau nanti seberapa pun sibuknya nanti, kita kan nggak tahu 2 atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kita nggak tahu seberapa sibuknya. Yang jelas untuk podcast NKCTRI ini aku bakal terus gunain, mungkin bahkan bisa lebih nge-up lagi gitu. Kan nanti bakal Saking kolaborasi sama Kak Sana. benar, mana tahu ini didengar, ya udah aku di DM bilang, aduh gak nyangka benar-benar kalau emang kecapean kayak gitu. Oke. Nah, selain juga menjadikan podcaster ini sebagai hal yang akan tetap dilakukan beberapa tahun ke depan, tapi sebenarnya selain jadi podcaster, Mas Yoga ini cita-citanya jadi apa sih? Kalau cita-citanya dari SD udah bertukar-tukar terus ya. Aha, jadi dokter pasti pernah ya? Pernah, cuman semakin dewasa kita, semakin tumbuh kita, semakin lebih paham tentang hidup kita, jadi lebih nggak mau bermimpi terlalu jauh gitu. Kalau untuk kalau untuk cita-cita mungkin nggak jauh-jauh banget ya dari dua aspek ini, dari hukum dan dari sastra ini, gitu sih. Apakah misalnya nanti Mas Yoga akan berprofesi di bidang hukum gitu? Katakanlah misalnya Mas Yoga menjadi seorang pengacara. Nah, nanti di podcast NKCTR ini, apakah Mas Yoga juga akan membawa materi-materi seputar ilmu-ilmu yang berbau hukum atau tetap menjadikan NKCTRI sebagai yang sekarang? Barangkali dibikin dua podcast mungkin ya. Oke, keren. Gitu. Kalau misalnya digabung kayaknya nggak sesuai sama tema NKCTRI-nya. Barangkali bisa aku tuker nih NKCTRI jadi apa gitu loh. Gitu. Karena nggak bisa digabung, pokoknya NKCTRI ini bebas lah, aku nggak pernah nyangka. Berarti bisa aja nih ya Mas Yoga akan bikin podcast baru tapi berbau-bau hukum gitu ya? Iya, bisa aja gitu. Ya kita tungguin lagi aja kali ya beberapa Iya, tahun ke boleh. depan. Oke, mungkin teman-teman nih yang sudah punya banyak pertanyaan di otaknya bisa langsung ditanyakan aja karena berhubung Mas Yoga masih di sini, kita akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Aku kedengeran nggak sih kalau ngomong? Kedengeran? Oke. Barangkali ya, aku boleh nggak sih nanya podcast ID? Waduh, boleh silakan. Kenapa sih podcast ID ini hadir? Soalnya aku belum terlalu jauh nih paham tentang podcast ID. Biar teman-teman lain juga tahu gitu loh. Pendengarin GCTRI juga bakalan tahu gitu. Terima kasih sudah ditanyakan ya Mas Yoga. Jadi barangkali teman-teman masih banyak nih yang belum tahu terkait podcast ID ini. Jadi podcast ID ini adalah platform di mana kita bisa menghubungkan antara podcaster dan para pendengar terkait hal-hal di dunia podcast. Nah, mulai teman-teman kalau mau nyari tentang trivia seputar podcast atau update-update seputar dunia perpodcastan, juga teman-teman mau tahu tentang episode podcast yang relate dengan situasi dan keadaan saat ini, di situ teman-teman bisa nih lihat dan nemuin di podcast ID ini gitu. Oh,
Jadi Podcast ID ini sebuah platform yang mendukung podcast ya, podcaster ya. Betul. Tuh barangkali teman-teman dari podcast NKCTRI yang mau didukung Podcast ID, silahkan kunjungin aja atau silahkan gabung sama Podcast ID. Ya. Nah, mungkin kita juga bisa langsung menjawab beberapa pertanyaan dari Oh, udah ada yang ya? sudah diajukan. Ya, nih, ada yang tanya dari Odago Marinhart. Mas Yoga, apa alasan dibalik nama NKCTRI? Oh, aku langsung jawab aja. Barangkali mungkin ini alasan dari balik nama NKCTRI. Aku terinspirasi juga sih dari ini. Siapa sih yang nggak tahu sama nanti kita cerita tentang hari ini? Ya. Siapa sih yang nggak tahu kayak Kak Marcella? Siapa sih yang nggak tahu gitu? Di sana kita bisa temukan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan manusia dan kehidupannya. Dan di NKCTRI ini barangkali jadi induk dari anak dari NKCTHI. Aku nganggapnya seperti itu ya. Dan di NKCTRI lebih terinci lagi, lebih terkhusus lagi. Gitu. Barangkali hadir dari sana. Dan yang aku bilang tadi, manusia nggak bakal terlepas dari hatinya, dan manusia nggak bakal terlepas dari perasaannya. Maupun itu senang, maupun itu sedih. Yang penting manusia nggak bakal terlepas dari sana. Dan hadirlah yang namanya rahasia ini. Gabungan dari manusia, rasa, hati, dan manusia. Jadi ini rahasia yang tercantum di NKCTRI ini enggak benar-benar rahasia gitu. Enggak benar-benar hal yang harus kita sembunyiin gitu loh. Ini bisa jadi kebalikan dari itu semua. Berarti awal namanya ini terinspirasi dari NKCTHI karyanya Kak Marcella itu ya. Iya benar. NKCTHI itu kan juga berawal dari buku gitu kan, terus kemudian berkembang menjadi film. Apakah Mas Yoga juga kepikiran nggak nih untuk menulis sebuah buku? Mungkin bukunya dibuat dari episode-episode podcast Mas Yoga, bisa juga. Bisa. cuman enggak dari episode aku, soalnya ini enggak boleh dipublish dulu. Tunggu aja. Oke. Oh, berarti udah ada rencana dong? Udah. Oh, keren. Kita tunggu aja berarti ya. Iya, doain aja orang-orang yang tertarik di podcast NKCTRI bakalan beli bukunya nanti. Berarti tadi kan rahasianya itu berarti kata rahasia di NKCTRI itu berarti dari gabungan hati dan perasaan manusia gitu. Iya, rasa, hati, dan manusia. Oh, rasa hati manusia jadi rahasia. Iya. Oh, baru nangkep aku. Keren. Jadi ini tuh nggak benar-benar rahasia yang kita semua tahu gitu. Kalau rahasia yang kita semua tahu itu kan suatu hal yang nggak perlu kita sampaikan, yang jadi ya udah kita aja sendiri yang tahu gitu. Nggak perlu dibilang, nggak perlu dipublish. Kalau ini mungkin kebalikannya gitu ya. Orang-orang harus tahu. Orang-orang harus ngerasain. Nah, kita ada yang nanya lagi nih. Mas Yoga pernah nggak dikatain alay sama temen-temen gara-gara bikin NKCTRI? Pernah dulu sekali, sebelum emang gitu ya, kalau kita mau ngebalas orang yang dulunya ngebully misalnya, ngejek kita, ngatain kita, ngebalas orang-orang yang kayak gitu emang harus dari karya, dari suatu pencapaian gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Dulu sempat dibilang galau mulu, padahal
yang kita tulis bukan sepenuhnya yang kita rasain gitu. Mau berapapun kita ngejelasin ke orang-orang yang kayak gitu, kalau mereka tipenya kayak gitu ya nggak usah ditanggepin aja lagi gitu. Kan tagarnya kita menulis bukan untuk disukai orang banyak. Keren, karena kita nulis untuk memang kita suka dan kita mau menyuarakan rasa dan hati kita tadi gitu kan. Iya, nggak peduli orang-orang bakalan suka. Orang-orang malah bilang galau terus. Kadang sempat down juga di sana gitu loh, soal kehidupan yang nggak ngedukung gitu loh. Cuman semakin kesini semakin paham, kita yang nentuin. Karena memang kalau kita menjatuhkan pilihannya cuma dua ya Mas Yoga, antara bangkit atau berhenti. Dan Mas Yoga ini keren banget karena ngebuktiin dan bangkit dan bikin karya-karya ini gitu kan. Iya, benar. Oke. Nah, ada nih pertanyaan lain lagi. Pengalaman dari teman-teman podcaster yang ada salonnya gitu. Oh enggak, ini masih nyambung ternyata sama yang tadi. Karena banyak yang dikatain gitu karena podcastnya berisi sastra-sastra. Mungkin bisa dijadikan motivasi nih sama apa yang dibilang Mas Yoga tadi. Kita harus bangkit karena apapun karyanya, apapun yang kita hasilin, pasti ada aja orang yang jadi gitu ya. Ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang peduli. Iya. Soalnya dua tipe manusia ya. Ada yang nerima dan ada pro dan ada kontra. Ada yang nerima dan ada yang memang kritik kita. Jadiin aja omongan-omongan orang yang negatif tentang kita, jadiin aja pelajaran, jadiin aja motivasi misalnya. Jadiin aja acuan buat kita lebih bangkit lagi. Benar-benar. Ada lagi nih pertanyaan dari Rainer. Mas Yoga, berarti Mas Yoga nggak berorientasi ke uang ya dalam membuat podcast? Apa? Maksudnya apa nih? Maksudnya kan kayak banyak nih orang-orang yang mulai nyoba-nyoba podcast, apalagi di pandemi sekarang kan podcast makin membuming dan kayak orang-orang gue bikin podcast biar menambah uang gitu, menambah pemasukan, punya penghasilan lah dari si podcast ini. Dan apakah dari penjelasan Mas Yoga tadi berarti Mas Yoga nggak berorientasi ke uang ini dalam membuat podcast? Enggak, aku baru aku nggak tahu podcast ini bisa menghasilkan uang ya. Aku nggak tahu. Baru akhir-akhir ini baru tahu dan nyoba dan ternyata emang hasilin uang. Cuman tujuan kita bikin podcast bukan untuk itu. Apalagi di podcast KCTRI tujuannya nggak untuk itu. Tujuannya paling bikin tulisan terus dibikin podcast dan orang-orang bakalan suka di situasi mereka yang bagaimanapun dan relate banget sama podcast yang nyambung gitu. Kembali ke tujuan awal berarti ya tadi Mas. Iya. Halo. Halo? Oh, masih ada. Iya. Karena lagi situasinya kayak gini, jadi kayak koneksi bakal ganggu banget. Iya, benar. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lagi, mungkin bisa kembali ditanyakan nih ke Mas Yoganya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin teman-teman terkendala, misalnya udah punya niat buat bikin podcast, cuman ada kendala, ya udah tanyain aja. Barangkali aku bisa bantu gitu. Bener. Mas Yoga ini sendiri belajar podcast itu awalnya maksudnya ngeliatkah dari YouTube atau dari orang atau ya nyoba aja gitu sendiri? Dari ini, aku sebelum ada podcast NKCTRI aku sering dengar podcast juga, dan dari aku dapat ini dari podcast Suara Puan. Di sana kakak tuh ngejelasin di awal-awal kayak iklan gitu, di awal-awal bilang gimana cara bikin podcast. Kalau aku suka nulis, gimana enggak
dibikin aja podcastnya, dibikin aja via versi suaranya gitu, orang-orang juga bisa dengar, kalau enggak hanya tulisan tertulis orang baca dan udah gitu. Kalau ini kan bisa berulang-ulang orang dengar, orang berulang-ulang gitu, dan lebih nyampe feel-nya kalau kalau via suara ya. Benar-benar. Karena kalau misalnya baca itu kan tergantung bagaimana cara baca dan intonasi kita ya. Kalau suara tuh langsung nyampe gitu dan langsung diterima, ya lebih nyentuh aja lah gitu perasaan. Dan aku ini nge-record episode podcast nggak hanya sekali, berulang-ulang malah. Berulang-ulang. Kadang iya, berulang-ulang. Kadang di satu episode itu bisa 4 kali record gitu. Ntar dipilih mana yang lebih nyampe feel, yang lebih nyampe isi dari tulisannya gitu. Gak hanya satu. Gitu kalau nge-record tuh di kamar atau di ada tempat khususnya gitu? Kebanyakan di kamar. Biasanya tempat yang lebih nyaman aja buat nge-record podcast. Kalau misalnya gitu ya? gagal, ya lebih senyap. Dan kalau misalnya kita belum dapat feel-nya dari beberapa record, ya udah baring aja, terus dilanjut gitu. Ada lagi nih pertanyaannya dari Mutiara FT. Aku lihat di postingan kakak kalau udah peringkat 18 besar di podcast ada suatu hal yang besar. Nah, kalau boleh dikasih bocoran nih bakalan ada apa ya kak di NKCTRI? Jeng jeng. Harus dijawab nggak di sini? Mana mbaknya, Mbak Mutiara? Haruskah dijawab di sini mbak? Soalnya ini bagian dari pencapaian yang luar biasa nanti. Bakalan jadi surprise yang luar biasa di podcast NKCTRI. Mungkin barangkali nggak usah dijawab dulu, nggak usah disebutin dulu ya. Teman-teman tunggu aja, Mbak Mutiara tunggu aja. Atau mungkin ada clue-clue sedikit biar kamu tiaranya yang jelas clue-nya bikin bahagia gitu. Bikin bahagia kita semua. Memang tujuan awal ini diciptakan buat bikin semua orang bahagia, menyuarakan suaranya, menyuarakan perasaannya gitu ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Ali Mahdi. Mas Yoga, tempat tulis atau nyari inspirasi favorit buat podcast di mana? Semua tempat bisa ya, dan kapanpun bisa. Kalau misalnya tempatnya mendukung dan relate banget sama mood kita, gunain aja, manfaatin aja situasi kayak gitu. Cuman aku terkadang lebih ke tempat yang lebih senyap ya, lebih sunyi ya. Aku lebih suka mode senyap gitu. Mode senyap. Kalau ada juga nulis di dalam situasi yang ramai misalnya, ada juga, cuman nggak terlalu banyak. Ada lagi pertanyaan dari Ahmad Zainuddin. Bulan pertama bikin podcast, pendengarnya berapa kak? Soalnya podcastku nggak naik-naik jumlah pendengarnya. Curhat dia sekalian. Untuk pendengar di bulan pertama, berarti itu bulan Februari ke Maret ya. Secara gue nggak lihat, paling cuman adalah 1000-an gitu. Ada 1000-an. Entah bulan ke bulan lagi ntar nambah gitu. Dan naiknya ini emang di 3 bulan ke belakang gitu. Sampai di titik ini, sampai di tahap ini naiknya 3 bulan ke belakang. Yang penting kita terus ngeluarin karya baru lah ya, terus istiqomah gitu istilahnya kalau mau berkarya. Istiqomah, berusaha
berdoa. Berdoa, berjuang. Harus mencapai tujuan kita dong. Betul. Nah, buat teman-teman yang masih mau nanya, sekiranya masih bisa nih, Mas Yoganya masih di Masih sini. bisa, masih lagi Masih enak banyak ngobrol. masih banyak yang mau nanya-nanya, yang kepo-kepo juga, silahkan ditanyakan. Iya, bagi teman-teman yang mau nanya ini, udah hanya terkait podcast saja. Bisa curhat juga. Kalau misalnya Bisa. curhat lewat DM atau email, boleh. Diterima. Kirim aja. Diterima. Ya, ntar dibaca. Ntar mungkin barangkali bisa ngasih saran atau apa semacamnya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Ada dari dia nggak mau disebutin namanya. Dia bilang dari hamba Allah. Ada tips gak nih buat podcaster yang baru mulai biar bisa konsisten dan tumbuh terus? Ada tipsnya barangkali gini, yang aku bilang tadi, ya udah bikin aja dulu. Udah, tipsnya nggak jauh-jauh dari sana, bikin aja dulu, nggak usah ini berapapun pendengar kita, misalnya di bulan pertama berapa, kan kita nggak tahu di bulan selanjutnya bakalan seberapa. Jelas bikin aja dulu, upload aja dulu episode podcastnya, rajin dulu, dan jangan lupa itu nge-share podcast kita ke semua sosial media kita gitu. Bisa juga kalau mau nge-share podcastnya, tag Iya, ke podcast ID ya. Betul. Iya, benar. Nah, berarti buat teman-teman nih yang pengen baru memulai perpodcastan itu, bisa banget langsung aja dimulai, nggak usah takut-takut, nggak usah dengerin, nggak usah perhatiin tentang siapa yang denger, siapa bisa nggak mulai sekarang, mau kapan gitu kan? Karena podcast ini bakalan wow lagi nih. Kita nggak tahu di tahun 2021 bakalan lebih banyak lagi nih podcaster dan bakalan lebih seru lagi gitu. Kalau kita mulainya sekarang, ntar misalnya pas podcast ini mulai naik dan kita juga udah berada di posisi nggak terendah gitu, di tahap atas mungkin barangkali gitu. Ya udah, sekarang mulai aja dulu. Berarti gambaran podcast ke depan nih tahun 2021 menurut Mas Yoga bakal lebih berkembang lagi ya dari sekarang. Iya, benar. Soalnya aku juga dapat info dari teman-teman, banyak banget ini bikin podcast ini. Aku juga kemarin ini ikut di acara webinar penulisan di mana mereka teman-teman semua mau bergabung nih, mau mulai nih untuk jadi podcaster. Ada satu pertanyaan lagi. Mas Yoga punya rencana nggak collab sama Ardhito Pramono katanya? Mungkin bisa nih Mas Ardhito kalau ngeliat live ini ngambil episode Mas Yoga buat dijadiin lagu gitu kan? Gimana nih Mas? Apakah kepikiran sih, intinya ya pokoknya kepikiran aja gitu, entah mau sama siapa. Yang jelas ini, kalau kita misalnya collab sama seseorang yang udah disukai sama orang banyak, bakal ngebantu kita juga. Cuman aku nggak tahu ini hasilnya bakalan nihil atau bisa kecapaian gitu, tunggu aja.
Karena kita kan nggak tahu ya posisi kita 5 tahun ke depan tuh kayak gimana. Kehidupan kita bahkan semenit lagi nih, kita juga nggak bakal tahu bakalan apa yang kejadian di depan. Iya, mana tahu sehabis teman-teman dengerin ini, ikut live ini terinspirasi dan langsung bikin podcast gitu. Betul. Teman-teman juga boleh share sekali lagi, aku bilang ke teman-teman kalau mau tulisannya aku masukin ke episode podcast aku, silahkan dikirim aja. Enggak menutup Boleh, kemungkinan. boleh. Mungkin juga bisa curhat gitu ke Mas Yoga dan curhatannya bakal disuarakan menjadi episode di podcast NKCTRI gitu kan juga bisa. Bisa banget malah. Atau Oke. bagian dari podcast ID juga punya itu, silahkan dikirim aja. Oke, baik. Oke, Mas Yoga, banyak banget nih kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Yoga Banyak banget. seputar kehidupan sehari-hari, seputar hobi Mas Yoga tadi tentang menulis, juga bagaimana inspirasi-inspirasi yang Mas Yoga dapatkan, dan apa sih sebenarnya NKCTRI itu. Ternyata itu bukan rahasia secara harfiah, melainkan rasa hati dan manusia gitu kan. Makanya aku juga sempat bertanya-tanya gitu loh, karena pas aku dengerin di episode beberapa episode Mas Yoga beberapa kali ngulangin kata-kata itu di beberapa episode, kayak rasa, hati, dan manusia. Terus kayak, ini apa ya? Apakah ini sesuatu? Dan ternyata memang benar gitu. Dan ternyata inilah rahasia di NKCTRI itu gitu ya. Ada nggak sih sebelum kita menutup live kita sekarang, ada nggak pesan dan pesan Mas Yoga yang ingin disampaikan ke para pendengar? Nggak jauh-jauh banget ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku lebih menekankan lagi kepada teman-teman, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman tertarik di dunia penulisan, mau bikin podcast, ya udah bikin aja dulu gitu. Bikin aja, nggak usah peduliin dulu berapa banyak pendengar yang bakal tercapai di bulan pertama, di bulan kedua, di bulan ketiga, dan seterusnya. Nggak usah peduliin itu dulu. Yang jelas, sampein aja dulu isi dari tulisan-tulisan kita. Bisa jadi itu kan tulisan dari perasaan kita sendiri. Iya, mana tahu orang-orang yang dengar podcast kita, orang-orang yang baca tulisan kita, nemu podcast kita, nemu tulisan kita, dan mereka tertarik, dan mereka share kemana-mana, dan ketemu lagi sama orang yang ini, di share lagi kemana-mana, kan kita nggak tahu gitu. Ini dunia serba bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Dan sekali lagi, kita menulis bukan untuk disukai orang banyak. Pelan-pelan, ya pelan-pelan aja dulu, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Pas ada dunia, nyoba aja, pokoknya nggak usah peduliin nanti responnya bakal kayak gimana. Dan ya, karena apapun yang kejadian tuh kita nggak bakal tahu ya depannya tuh bakal kayak gimana, bakal ada apa. Nah, selain kesan-pesan untuk para pendengar, Mas Yoga punya nggak nih kesan-pesan untuk podcast.id ini? Punya, karena tadi udah aku ngajuin satu pertanyaan dan udah dijawab juga. Mungkin barangkali ini ya, aku senang banget nih di podcast NKCTRI sebagai podcaster di podcast NKCTRI. Senang banget podcast ID ini hadir sebagai platform yang mendukung para podcaster gitu. Aku senang banget, kayak pertama kali podcast ID mendukung ini NKCTRI ya, di postingannya aku benar-benar gak nyangka banget ya, dan sampai sekarang ini. Dan emang kayak gitu, kita nggak tahu kedepannya kita kayak gimana ya. Barangkali podcast ID udah nunjukin nih, mereka platform ini gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, udah dukung banget gitu. Dan semangat terus buat podcast ID.
semangat Terima terus. kasih Mas Yoga. Oke, nggak Dan terasa nih kita berhubung udah katanya ini ya. podcast ID nanti collab lah. Barangkali bisa collab. Oke, nanti kita omongin lagi ya barangkali. Iya. Siap. Nggak kerasa nih kita udah ngobrol hampir 1 jam lebih sama Mas Yoga. Banyak banget insight yang didapat, banyak banget ilmu-ilmu baru yang didapat dari Mas Yoga. Aku dari podcast.id ngucapin banyak banget terima kasih sama Mas Yoga karena udah meluangkan waktunya di podcaster interview volume pertama dan jadi episode perdana pembuka Wow. nih di Pembuka. sesi interview ini. Suatu Semoga ucapan, suatu kebanggaan juga nih bagi podcast NKCTRI jadi episode pembuka. Semoga jadi penglaris lah gitu. amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Yoga atas waktu luangnya, telah meluangkan waktunya, atas kesempatannya. Semoga Mas Yoga selalu sehat. Semoga Amin. tahun 2021 nanti akan menjadi tahun yang lebih baik pastinya dari tahun ini. Semoga Amin. pandemi ini cepat selesai ya. Iya. Amin. Dan teman-teman semua, jangan lupa selalu dengerin podcast NKCTRI yang uploadnya tiap kapan, Mas? Kapan mau aja. Oke. Selalu dengerin podcast NKCTRI dan jangan lupa follow Mas Yoga dan follow akun NKCTRI dan juga jangan lupa follow akun Podcast.id. Terima kasih teman-teman telah mengikuti live ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih. Sama-sama.